Maaf, boleh berbagi meja? Kau... Mulai sekarang, jaga tempat ini agar bersih. Kenapa kalian masih di sini? Masih banyak tempat yang kosong. Kenapa harus pergi? Hei, Nona. Kau belum pernah dengar tentang Pak Owen? Corey Owen. Betul. Pak Owen akan berkunjung ke Hanael malam ini. Dia punya kenangan indah dengan warung ini. Karena itu, kami akan menjamu Pak Owen di sini. Dan kalian tidak pantas berbagi meja dengan Pak Owen. Lebih baik kalian pergi dari sini. Sekarang juga. Jika tidak, ini akan menjadi akibat. Kalian membalikkan mejaku. Kenapa? Ada masalah? Bayar. Kau menyuruhku bayar? Ya, oh ya. Baiklah, akan kutambahkan bayarannya. Kuhabisi kau dan ganti semuanya sekaligus. Kalian semua, serang! Kau Selamat tinggal pada lenganmu. berani, Pak Owen, mengangkat bosku menjadi kepala preman di Hanael. Kalau berani melukaiku, kau akan mati. Mari kita lihat. Bagaimana aku akan mati malam ini. Sombong sekali. Lepaskan dia sekarang. Bosku datang. Lebih baik kau lepaskan aku. Oh, baiklah. Keputusan yang bijak. Sudah, Klub. Sudah, Klub. Kau menantangku. Tidak. Bukan itu masalahnya. Dia duluan membalikan mejaku dan membuang makananku. Aku hanya membela diri saja. Oh, jadi anak buahku menyakitimu duluan. Berhubung ada alasannya. Kalau begitu, berlutut di sini dan jilat makanan itu dari tanah. Lalu mintalah maaf pada anak buahku. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Kau sudah lama menjadi anak buah Corey, kan? Apa begini cara dia mengajari? Diam kau. Beraninya kau sembarangan memanggil Tuan Owen. Anak muda, kau menyakitiku, kau masih bisa hidup. Tapi Provinsi 6 lebih dari setengah abad. Dengan mandat dari Istana Naga, dia mengawasi grup Drake. Dia sangat berpengaruh dan kaya raya. Kau berani terang-terangan menghina Tuan Owen. Siapapun di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan jika Corey ada di sini, bisa apa dia padaku? Sepertinya kau sendiri yang memang menginginkan kematian. 3 menit. 3 menit. Beritahu Corey, datang dalam 3 menit ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika terlambat, keluarga Owen akan diusir dari Nang. Nona Lester, panggilan itu... Ini dari Tuan Ellis. Dia memberimu 3 menit datang ke warung di pinggiran selatan Hanael. Jika kau gagal, keluarga Owen akan diusir dari Nang. Bahkan aku sendiri pun tidak pantas mengundang Tuan Owen ke Hanael ini. Memangnya kau siapa? Hanya dengan telepon bisa menyuruh Tuan Owen. Kau bahkan ingin mengusir keluarga Owen dari Nam. Kaulah yang harus tahu diri. Ayo, kirim dia ke neraka. Kalian semua benar-benar cari mati. Benar-benar cari mati. Tuan, kenapa Anda kesini? Minggir. Hormat pada Tuan Ellis. Corey dari 6. Hormat pada Tuan Ellis. Tuan Ellis? Sampah. Apa kau buta? Lain kali atur anak buahmu. Lebih baik. Jika terjadi lagi, posisimu di sini akan diambil alih oleh orang lain. Baik. Aku mengerti. Tuan Owen, aku... Dasar bodoh. Bawa dia pergi. Ayo cepat. Paula, aku telah menemukan pria yang kau cari. Di mana dia? Di Hanael, Provinsi 6. Siapkan jet pribadi besok malam. Aku akan pergi ke Hanael. Hanael, Nona, besok malam kau ada pertemuan. Itu tidak penting. Kau tahu, aku ingin sekali melihat pria yang belum pernah ketemui sejak aku ditunangkan dengan... Bagaimana dengan kemajuan tugas yang aku berikan? Besok malam, Corey akan mewakili grup Drake untuk mengadakan pesta. Mengumumkan istri Anda, Nyonya Clark. Pemenang proyek pembangunan distrik baru dengan kontrak senilai 20 miliar. Grup Clark sebagai penopang ekonomi Hanael akan menjadi di Provinsi 6 dan akan naik ke tingkat nasional. Istri Anda, Nyonya Clark, akan menjadi tokoh yang diperhitungkan di lingkaran bisnisku. Kaya menjadi hancur. Ketika keluarga Clark bangkrut, aku kenal dengannya sebagai orang biasa agar dia tidak stres. Karena sekarang dia telah sukses, aku bisa merasa tenang. Jika tidak ada dukungan rahasia darimu, dia tidak akan seperti sekarang. Semua yang mereka miliki sekarang berkat dirimu. Tidak masalah. Sejak dia menyelamatkan diriku, semua yang kumiliki adalah miliknya. Halo? Ini Tyler, saya asisten Nyonya Clark, Lia Zimmer. Halo, Nona Zimmer. Ada... Dengar ya, aku tidak peduli kau sedang apa. Dalam 10 menit harus tiba di kantor CEO Grup Clark. Nyonya Clark ingin bicara. Pak Ellis, dia? Tidak apa-apa. Antar aku ke sana. Sudah waktunya bagiku mengungkap identitasku pada Kaya. Halo? Ada apa buru-buru sekali? Tak perlu duduk, Nyonya Clark sedang sibuk. Tanda tangan ini, dan kau bisa pergi.
Apa maksudnya ini? Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Inilah akhir dari pernikahanmu dengan Nyonya Clark. Kenapa? Menurutmu, dengan statusmu saat ini, kau dan Nyonya Clark masih sama? Aku Kau tak layak bersama Nyonya Clark. tak layak. Benar. Nyonya Clark berhasil memulihkan status grup Clark hanya dalam 5 tahun, membuatnya menjadi yang teratas di Hanail. Dan besok, dia akan mencapai puncak baru saat menjalin kerjasama dengan grup Drake, sedangkan kau hanyalah seseorang yang tak penting baginya. Sampah yang tak berguna. Jangan pernah memandang diriku serendah itu. Identitas asliku tidak aku pahami. Tak bisa kupahami? Apakah menurut pandanganmu kau mempunyai kedudukan yang tinggi yang sebanding dengan Pak Owen, pemimpin dari grup Drake? Sebanding. Korek itu hanya pantas untuk berlutut dan membungkuk di hadapanku. Jangan bermimpi, Tyler. Sebaiknya kau tanda tangani saja surat-surat ini. Jadi kau masih bisa menerima kompensasi. Suruh dia langsung bicara padaku. Masalah sepele ini tak perlu merepotkan dia. Kau harus tahu. Dengan statusnya Clark saat ini, dia tak perlu memberitahumu untuk bercerai. Menghubungi dan memberimu kompensasi adalah sebuah tindakan terhormat dengan pertimbangan martabatmu. Pele. Martabat? Setelah 5 tahun menikah dia ingin bercerai bahkan tanpa bertemu muka. Betapa tinggi dan mulianya dia sekarang. Tyler, kusarankan kau jangan bertindak bodoh. Tidak perlu banyak omong lagi. Aku tak akan melakukannya jika dia tidak muncul. Kau? Caramu ini membuat aku makin membencimu. Kau muncul juga. $20 juta, tanda tanganilah. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Apakah pernikahan kita selama ini bisa diukur dengan uang bagimu? Terlalu sedikit. Lalu berapa maumu? Katakan padaku. Akan kuusahakan memenuhinya. Kau masih belum mengerti. Apakah di matamu kekayaan dan status begitu penting bagimu? Kaulah yang tidak mengerti. Tidak bisakah kau lihat ada jurang di antara kita? Tidak satupun rencanamu bisa kupahami. Bagaimana dengan perhatianku selama 5 tahun ini? Itu tidak berarti. Yang kuinginkan bukanlah perhatianmu. Kau tidak akan mampu memberi apa yang kuinginkan. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu? Apakah menurutmu kau memimpin kesuksesan keluarga Clark karena usahamu sendiri? Segala milikmu sekarang adalah pemberian. Berhentilah memuji dirimu sendiri. Kau menumpang hidup pada Nyonya Clark bagai benalu. Benar sekali. Sayangnya, dia tidak akan pernah mengerti. Status menentukan cakrawala seseorang, sedangkan dia tidak punya apa-apa. Kaya, inilah jam tangan yang kau inginkan. Saat kencan terakhir kita, $3 juta kuberikan untukmu. Kau bilang apa? Kencan? Apakah ini yang jadi alasan perceraian kita? Benar. Kau bisa melihatnya seperti itu. Tapi aku berharap kau mengerti. Aku menginginkan seorang pria yang tidak dianggap sebagai orang biasa atau beban bagiku. Baik, aku mengerti. Aku terima. Kuharap kau tidak menyesalinya. Jangan menyesal. Apa kau pikir Nyonya Clark Akan hadir di Hanail besok. Membuka penawaran resmi untuk proyek $20 miliar. Kaya telah mendapat keuntungan dari grup Drake. Memastikan penawaran betul. Ketika hasilnya diumumkan besok malam, saat itulah Kaya menjadi CEO paling dicari dalam komunitas bisnis code. Dan kau, mungkin kau tak memiliki akses informasi dari masyarakat elit. Maaf, kau berdiri di sini, hampir membuatku lupa kalau kau itu sampah tak berguna. Kaulah yang tidak punya akses. Penawaran terbuka. Grup Drake di Hanaya adalah atas perintahku. Oh, perintah darimu? Mengapa kau tidak bilang penguasa 6 juga mematuhi perintahmu? Benar, dia menaati perintahku. Kau sadar apa yang tadi kau katakan? Cukup. Melihat usaha kerasmu demi menyelamatkan muka, aku akan jujur padamu. Grup Drake dan keluarga Martin kami telah bekerja sama erat selama bertahun-tahun. Faktanya, kedatangan grup Drake ke Hanail ini, berkat koneksiku, bertahun-tahun menjalin hubungan dengan mereka. Kenapa aku tak pernah mendengar tentang kau sebelumnya? Koneksimu ya? Namamu Leo kan? Kau pikir kau itu siapa? Kau! Cukup! Tidak punya tanggung jawab, tidak berguna, idealis dan lemah. Dengar baik-baik, Tyler. Menceraikanmu adalah keputusan paling logis yang pernah aku buat. Aku tidak akan pernah menyesali keputusanku. Baiklah. Kau luar biasa. Kau mengesankan. Aku lemah dan tak berguna. Ingatlah kata-katamu malam ini. Kembalikan gelang. Warisan ibuku untuk menantu keluarga Alice. Mulai sekarang, kau dan aku putus hubungan. Aku dapat barang sepele ini. Mulai sekarang, semua sudah berakhir di antara kita. Dasar tidak tahu diuntung. Kaya, apa kau ingin merayakannya dengan makan malam bersama? Tidak, terima kasih. Aku sudah makan malam. Oh iya,
Pak Martin, pertemuan terakhir kita hanya sebatas bisnis, bukan kencan. Ini terlalu berharga. Silakan ambil kembali. Maaf, aku melampaui batas. Aku hanya ingin membantumu menghilangkan beban itu. Oh ya, aku dengar orang yang mendukung Pak Owen akan hadir di pesta makan malam besok. Maksudmu, orang dari Istana Nagar? Betul. Pria ini berstatus tinggi, hampir di atas semua orang. Aku cukup akrab dengannya. Bisa dibilang, kami teman dekat. Karena Pak Martin kenal baik dengannya, mungkinkah jika... Tentu saja. Akan kuperkenalkan dia saat pesta makan malam. Jika kau berhasil menarik perhatiannya, masa depanmu akan cerah. Terima kasih, Pak Martin. Tak perlu berterima kasih padaku. Oh, aku ada pertemuan lain. Aku permisi. Iya, baiklah. Lea, apa menurutmu keputusanku Tentu tepat? saja Nyonya Clark, hanya tokoh terkemuka seperti Pak Martin yang bisa membantumu. Seharusnya dia ada di sampingmu, bukan sampah tidak berguna itu. Pak Ellis, keluarga Martin menawarkan mereka ingin bertemu denganmu sebelum pesta. Keluarga Martin. Keluarga Martin telah bekerja setia di bawah grup Drake. Pemimpin mereka telah lama mengagumimu. Apa pendapatmu? Beritahu Korea aku akan menemuinya di pesta makan malam. Maksudmu, rencana kita berlanjut, tapi kau dan Kaya... Itulah sebabnya. Lanjutkan rencana. Aku menantikan reuni malam ini. Pak Martin, kenapa kita melepas penawaran? Nilainya 20 miliar dolar. Keluarga Martin telah lama berkolaborasi dengan grup Drake. Hanya masalah waktu. Kita dapatkan 20 miliar saat keluarga Clark jatuh bangkrut. Bahkan kemampuan ayah tidak bisa menyelamatkannya. Tapi hanya dalam waktu 5 tahun, Kaya bisa membangun keluarga Clark ke puncak yang sedemikian tinggi. Kemampuannya luar biasa. Pertukaran proyek jangka pendek demi kepercayaan seorang jenius bisnis layak dilakukan. Selain itu, inti dari pesta makan malam ini sama sekali bukan tentang penawaran itu. Maksud Anda tentang orang itu? Betul. Malam ini keluarga Martin akan menemui dia melalui Pak Owen. Dengan keuntungan ini, Kaya terpaksa memanfaatkan koneksi keluarga Martin kita. Bila saatnya tiba, dia ditakdirkan menjadi milikku. Bagaimana dengan hubungannya dulu? Maksudmu mantannya yang tak berguna itu? Dia hanyalah badut. Orang itu bukan apa-apa bagiku. Carl, kita akan kedatangan orang penting malam penampilanmu. Iya, tentu Mama. Aku akan... Tyler? Mama, Carl, Masih berani panggil aku Mama? Baru semalam kau bercerai. Sekarang kau berani datang dengan seorang wanita cantik pula. Tidak tahu malu. Ma, jangan bicara sembarangan. Mama bahkan tidak... Sembarangan? Kau itu sampah. Kau selingkuh dari Kaya, sekarang tertangkap basah dan bilang sembarangan. 5 tahun ini, aku tak pernah mengkhianati Kaya. Aku berani bersumpah, Ma. Bohong. Kalau kau tidak mengkhianatinya, kenapa dia menceraikanmu? Tyler, kau menghisap kekayaan kakak perempuanku. Sekarang setelah bercerai, masih juga kau gunakan uangnya bergaul dengan wanita lain. Kembalikan uang kakakku. Benar. Tidak pantas kau miliki harta keluarga kamu. Dengar. Pergilah dengan tangan kosong. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Kurang ajar. Kau tidak punya hak bicara. Dengar ya. Tidak 1 sen pun. Aku ambil darinya. Omong kosong. Tidak 1 sen pun. Kau itu sudah jatuh bangkrut. Berhentilah berbohong. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Cepat kembalikan uang itu. Kau memaksaku untuk bertindak ya? Hah? Mama, bukankah ini gelang kakak? Kau mencuri barang kami ya? Itu adalah gelang milik ibuku untuk menantunya. Berikan padaku. Berikan padamu. Jika gelang ini pernah dipakai kakakku, maka ini milik keluarga kami. Kembalikan. Jangan harap. Kembalikan. Lebih baik kau hancurkan gelang ini. Brengsek. Carl, kau tidak apa-apa. Keterlaluan. Berani pukul. Mama, Kau memukulku. Penjaga, usir mereka. kalian mau apa? Lepaskan. Lepas. Tyler, dengarkan aku. Ini belum berakhir. Aku akan beritahu Kaya tentang ini. Tuan Ellis, kedua orang ini. Mereka kurang terdidik. Ajarkan mereka etika. Baiklah, Jangan terlalu keras. Setelah itu, kirim mereka ke rumah sakit. aku mengerti. Nyonya Clark, siapa dalam pesta ini yang layak Anda sapa? Lihat ke sana. Ketiga orang itu adalah para pria berpengaruh pemimpin 3 grup teratas Dinam. Mereka memegang nasib semua pengusaha Dinam. Lalu, siapa Tuan Owen? Tuan Owen lah yang mengendalikan nasib mereka. Tuan Knight, Nyonya Clark. Tuan Pitts, Tuan Lloyd, apa kabar? Saya dengar Nyonya Clark memperoleh kebaikan dari grup Drake. Mengesankan. Mari ku ucapkan selamat. Mari bersulang untuk Nyonya Clark. Di masa depan proyek-proyek kami akan membutuhkan dukungan Anda semua. Tentu saja. Nyonya Clark, lihat itu. Tyler. Maaf, aku permisi dulu. Oh,
Berhentilah di situ. Bagaimana kamu bisa masuk? Melalui pintu depan. Jangan bohong. Apa tempat ini layak bagi orang sepertimu? Kau menyelinap di belakang kami ya? Kau mencoba mengganggu Nyonya Clark? Tyler, perilakumu ini membuatku sangat muak. Kalian berdua benar-benar terlalu sombong. Kau... Halo? Kaya, ibu dan adikmu dikeroyok. Apa? Siapa pelakunya? Di mana kalian? Mantan suamimu pelakunya. Dia berhubungan dengan wanita lain menggunakan uangmu. Kami berdua memergokinya. Adikmu tidak tahan lagi dan marah padanya. Dia malah mengeroyok kami. Adikmu, Carl, harus dirawat di rumah sakit. Ibu melerai tapi malah dipukul juga. Kaya, kau harus bantu kami. Brengsek itu. Ibu tetap di rumah sakit saja. Masalah ini akan kutangani sendiri. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kau buat Carl dan ibuku masuk rumah sakit. Kamu memecahkan gelang. Tyler, apa kau tidak punya adat? Mereka anggota keluarga Clark. Memangnya tak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus memukul mereka? Sebelum kalian menuduhku, bukankah kalian harus selidiki kebenarannya? Tyler, aku sama sekali tidak menyangka kau berselingkuh sesaat setelah bercerai, bahkan balas dendam pada keluargaku. Begitu burukkah diriku di matamu? Kau bahkan tak bertanya apa alasannya. Apapun alasanmu, kau tidak berhak memukuli orang lain. Pergilah, minta maaf pada ibu dan adikku di rumah sakit. Mereka yang harusnya minta maaf padaku. Tak heran Kaya menceraikanmu. Kau memang sungguh orang tak berguna. Malam ini, para tokoh terkemuka 6 berkumpul dalam kemegahan. Kau masuk tanpa diundang dan dikatitkan untuk hancur. Kaya memintamu meminta maaf semata-mata karena dia ingin menunjukkan jalan keluar bagimu. Tapi kau malah tak mensyukuri permintaannya itu. Aku tidak perlu petunjuk jalan keluar. Mengenai kehadiranku, tanyakan sendiri pada Corey. Jika aku tidak hadir dalam pesta ini, akankah dia berani memulainya? Banyak tiga sekali. Iya, dia. Gayanya Siapa sombong dia? sekali. Tidak undangan, Iya, sombong siapa sekali. Siapa sih dia? Berani. Hebat. Aku sungguh salut atas keberanianmu. Bukankah pria ini mantan suaminya Nyonya Clark? Sombong sekali bicaranya di sini. Benar-benar cari mati. Kau sudah gila. Apa kau sadari semua perkataanmu tadi? Apa kau cari mati? Beraninya menghina Tuan Owen. Berlutut sekarang juga. Kau ingin aku berlutut? Kaulah yang tidak layak. Jika ketua grup top masih belum layak, bagaimana jika aku pemimpin grup Million ikut bergabung? Menarik. Jika aku masuk sebagai pemimpin grup Kranz, bagaimana? Masih jauh dari layak. Tyler, mereka bertiga mewakili puncak kekuasaan Dinam. Sepatah kata dari mereka bisa mengakhiri hidupmu. Haruskah kau memaksakan dirimu? Lalu bagaimana? Minta maaflah pada mereka. Aku bilang, mereka tidak memenuhi syarat. Tyler, hancurkan dirimu sepuasnya. Jangan libatkan Nyonya Clark. Kalau begitu, bagaimana jika keluarga Martin bergabung juga? Martin? Benar. Pesta malam ini bukan hanya dihadiri perwakilan grup Drake, tapi seorang yang lebih penting juga akan hadir. Dan keluarga Martin kami akan bertemu langsung dengan orang yang terhormat itu. Sekarang, apa sudah layak? Keluargamu itu sama sekali tak layak. Kau... Jika keluarga Martin bertemu langsung dengan orang itu, mereka akan dapat mengarahkan masa depan Nam. Mereka tidak akan terhentikan. Desas-desusnya, dia adalah pemegang posisi tertinggi dan berada di puncak Istana Nagar. Aku tahu. Pada saat ini, kalian semua berharap mampu membuatku bertekuk lutut. Tapi maaf, kalian semua tak memenuhi syarat. Baiklah. Di seluruh provinsi Nam yang luasnya 682.755 mil persegi, kaulah satu-satunya yang berani melawan kekuatan besar Nam. Karena kau begitu ingin menentang seluruh Nam, akan kupenuhi keinginan. Jaga! Tyler, kau sungguh tidak berguna. Patahkan dulu kakinya. Mari kita lihat seberapa kuat tulang seseorang yang berani menentang Nam. Hentikan! Kalian bodoh dan juga sombong. Apa kalian tahu siapa dia sebenarnya? Mundur semua! Nona, apa kau membela dia? Awalnya ini semua bukanlah urusanmu. Sekarang kau harus meminta maaf padanya atas nama keluarga Martin juga ayahmu dan memohon jalan hidup bagi mereka. Apa aku tidak salah dengar? Jika aku tidak segera meminta maaf padanya, dia akan menghabisi keluargaku. Benar. Menakjubkan. Keluarga kami bukan sekedar akan menemui seseorang yang berkuasa malam ini. Demi menegakkan kekuatan dan pengaruh, keluarga kami juga punya pengaruh di Nam selama 50 tahun. Raja Provinsi Nam, yang terhormat Tuan Owen, bahkan mendukung kegiatan kami. Tidak mungkin dia bisa menghapus keluarga kami. Kecuali dia punya status yang tidak terbantahkan. Siapa bisa mengakhiri keluargaku? Dasar orang bodoh yang sombong. Kau berani memukulku. Lalu kenapa? Tapi kata-katamu itu hanya separuh benar. Cukup sepatah kata, keluargamu akan musnah. Yana, Ya, sampaikan perintahku. Majukan pertemuan dengan keluarga Martin. Suruh Corey membawa pemimpin keluarga Martin menghadap padaku.
Nona Jenkins, silakan diminum. Terima kasih. Tuan, mobilnya sudah datang. Baik. Setelah setengah hidupku kucurahkan dalam usaha, keluarga Martin akhirnya malam ini akan naik ke puncak. Naik ke puncak? Maafkan aku, Nona Jenkins. Aku tidak bisa menahan diri. Ketika Tuan Owen datang ke Nam, keluarga kami bergabung dalam timnya. Kami dulu jadi bahan ejekan 3 keluarga besar, Pete, Nike, dan Lloyd. Dan kini, seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka mulai meredup dan hanya tersisa kejayaan masa lalu. Kini, mereka semua menghormati Tuan Owen, sedangkan keluarga Martin kami bukan hanya memilih pihak yang tepat, tapi juga berprospek menjadi keluarga teratas di Nam. Tuan Martin, wawasan Anda luar biasa. Nona Jenkins, jangan bercanda. Dibandingkan kalian, keluarga Martin kami masih terpaut jauh. Nam ini hanyalah tempat kecil. Apakah Nona Jenkins pernah mendengar? Tentu saja. Kabarnya, itu adalah tempat tertua yang paling misterius yang ada di wilayah negara Kun. Betul. Istana Nagar yang megah selama 1 milenium. Dengan sejarah sepanjang negara Kun, para pemimpinnya sangat berpengaruh. Bahkan pemimpin lain dari wilayah sekitarnya memberikan penghormatan kepada mereka. Adalah sebuah misteri mengapa dia menghilang selama 5 tahun penuh. Tapi sekarang, dia telah datang kembali. Dia hadir di pesta malam ini? Betul. Jika keluarga kami dapat memanfaatkan kesempatan langka ini dan mendapat dukungan darinya, kami akan bisa mendominasi dan menguasai provinsi Nam. Kudoakan yang terbaik untuk Anda, Tuan Martin. Lihat, Tuan Owen mencariku lagi. Halo, Tuan Owen? Stephen, lihat apa yang dilakukan anakmu. Kuberi kau waktu 10 menit. Segera datang ke pesta untuk meminta maaf. Jika aku tak melihatmu dalam 10 menit, malam ini akan menjadi kehancuran keluargamu. Tuan Owen, bagaimana? Siapkan mobil. Kita pergi ke pesta penawaran. Tampaknya keluarga Martin hilang kesempatan jadi keluarga teratas di Nam. Halo? Paula, undangannya sudah kudapatkan. Baiklah, tunggu aku. Aku segera datang. Paula, calon suamimu ini jauh lebih luar biasa dari yang kau kira. Nyonya Clark, pesta penawaran akan segera dimulai. Jika terus seperti ini, kita dapat nama buruk. Tyler, kau masih belum puas? Tahukah kau betapa buruknya akibat perbuatanmu ini? Apa harus kau membalasnya sampai sejauh ini? Sampai sejauh apa maksudmu? Maksudmu proyek 20 miliar itu? Kau tahu dengan jelas betapa pentingnya proyek ini bagi diriku dan seluruh keluarga Clark. Jika kau terus membuat keributan, akan mengancam nyawaku. Benar. Ini sangat penting. Begitu pentingnya hingga kau rela mengabaikan hubungan 5 tahun kita. Kaya, kau sama sekali tak tahu kesempatan besar bagi kau dan keluargamu yang telah kau lewatkan. Minggir. Aku akan duduk di sini. Lihat, siapa yang bisa mengambil nyawaku. Berhentilah berpuas diri. Turunlah, bocah. Kursi itu adalah kursi kehormatan. Melambangkan puncak seluruh kekuasaan. Penguasa terkemuka di seluruh provinsi Nam. Hanya Tuan Owen yang sangat berpengaruh. Dan mereka yang ada di puncak dunia ini yang pantas menduduki kursi itu. Bagaimana kau tahu? Aku bukan seorang yang sangat berpengaruh. Bagaimana kau begitu yakin bahwa aku bukan orang yang bisa membuat Korai menunjukkan rasa hormatnya sebagai pemuncak kekuasaan? Omong kosong. Memangnya siapa kau? Apa menurutmu kau bisa melampaui kami? Siapa dirinya? Bukan untuk dipertanyakan. Hei, kau benar sekali. Pesta malam ini dipenuhi dengan rakyat jelata yang rendah. Sungguh keterlaluan. Penjaga! Tunggu dulu. Taylor, aku akan memberimu cermin untuk berkaca, agar bisa melihat dirimu dengan baik. Yang pengecut dan egois. Kau pasti sudah banyak berlatih untuk pesta malam ini. Kalau begitu, baik. Kita lihat berapa lama kau bertahan dengan aktingmu. Nona, kau begitu muda dan cantik. Kenapa memilih untuk menuju kehancuran? Sangat disayangkan. Kaulah yang punya keinginan untuk mati. Pria ini tidak tertandingi di dunia ini. Kau sudah diperdaya olehnya. Dengarkan, dia itu sampah yang tidak berguna yang diusir oleh keluarga Clark.
Dia tidak punya status kekayaan, kemampuan, bahkan martabat. Menganggapnya sampah sudah terlalu bagus baginya. Malam ini kau memakai topeng, menunjukkan kekuatan palsu karena kau adalah sampah tak berguna yang diusir keluarga Clark, sehingga tak punya lagi tempat untuk berlindung. Sayangnya, Kaya melihat dirimu yang seutuhnya, kau benar-benar tak dapat diharapkan. Karena Kaya tak lagi memberimu kesempatan. Kau kehilangan Kaya, jadi melampiaskan kekecewaanmu. Bukan hanya kau yang hidupnya akan sia, tapi kau juga melukai keluarga Clark. Dengan sombongnya, kau bahkan membanggakan diri dan bertindak amoral di pesta lelang ini. Menurut pendapatku, kau hanya tidak tahan melihat kesuksesan keluarga Clark. Itu sebabnya, kau bisa keras mengacaukan pesta ini. Kau punya keliaran imajinasi yang luar biasa, benar-benar membuatku terkesan. Hentikan sajalah. Taylor, apa kau pikir para elit ini tidak bisa melihat niat musuhmu itu? Tyler, inikah sebabnya kau berusaha membuat keributan terus di malam hari ini? Kau mengecewakanku. Kau tak akan percaya apapun yang kukatakan. Tapi kau percaya semua kata-katanya tentang diriku. Kaya, selama bertahun-tahun, pernahkah kau mencoba memahamiku? Kau menyalahkan Nyonya Clark? Kau sungguh lancang. Keluarga Clark 5 tahun mendukungmu. Apa kau tak punya nurani? Akulah yang menyediakan semua itu. Harusnya yang minta maaf adalah keluarga Clark. Cukup! Belum puaskah kau mempermalukan kami? Benar, aku tahu perceraian ini sangat mempengaruhimu. Tapi aku sudah memberimu ganti rugi. Dan kau? Apakah sedikit pun kau masih punya tanggung jawab sebagai seorang pria? Tutup mulutmu. Apa hakmu mengkritik Tuan Alice? Kau hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Lupakan saja. Mengingat pernikahan kita dulu, akan kubiarkan kau hidup malam ini. Jika kau berhenti dan minta maaf, inilah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Kita berpisah baik-baik. Tidak perlu. Kau hanya tertarik pada usaha senilai $20 miliar itu. Kenapa kau masih mau membantu orang yang sama sekali tidak menghargaimu? Selain itu, ulahnya ini telah menimbulkan skandal serius malam ini. Meskipun grup Clark salah satu pilar komunitas bisnis Hanael yang popularitasnya sedang menanjak, kau itu masih belum bisa mengatasinya. Itu benar. Pantangan terbesar pengusaha adalah perasaan mempengaruhi logika. Nyonya Clark, kusarankan kau berpisah dengan baik-baik. Jika tidak, keluarga Clark mungkin hadapi kejatuhan lagi. Nyonya Clark, sampah tak berguna ini berniat menyakitimu. Juga keluarga Clark. Dia pantas mati. Tapi perusahaan ini hasil jerih payahmu. Jangan ada masalah. Tyler, aku tahu. Kau tidak paham apa yang telah kulakukan untuk keluarga Clark selama 5 tahun ini. Aku tidak menyalahkan dirimu. Bagaimanapun, kita tidaklah sejajar. Ambisi kita berbeda. Pandangan dan tanggung jawab kita juga berbeda. Sekarang sudah seperti ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Apapun yang kau lakukan, atau kau katakan pada malam ini, keluarga Clark tidak akan mengakui hubunganmu dengan kami. Itu yang terbaik. Maafkan aku, Tyler. Aku sudah putuskan semua hubungan denganmu. Jangan begitu keras kepala. Tidak bisa bicara apa-apa lagi, Taylor. Dunia kita memang berbeda. Sebenarnya hal-hal sepele denganmu. Tapi malam ini, kau hina semua orang dengan kesombonganmu. Bahkan dengan sengaja berniat merugikan keluarga Clark. Provinsi Nam tidak akan tolerir orang sepertimu. Waktumu tersisa hanya 3 menit saja. Hanya 3 menit? Maaf. Tapi waktumu di sini sudah habis. Hadirin semua, sebagai putra tertua keluarga Martin, dengan ini kunyatakan, mulai saat ini, seluruh pengusaha Dinam akan mendorong kehancurannya sebagai pelajaran. Orang ini tidak berpendidikan dan benar-benar jahat. Tidak bisa dimaafkan. Keluarga Knight dan grup Million bersedia bergabung dengan keluarga Martin untuk menjatuhkannya. Anak muda, setelah kejadian malam ini, nama burukmu itu akan tersebar di seluruh Nam. Namun, bagi dirimu, kesempatan ini adalah kehormatan sekali seumur hidup. Keluarga Lloyd dan grup Prince menyetujui keputusan ini. Rich dan grup Top juga setuju. Anak muda, kau harus paham kapan saatnya harus berhenti. 4 keluarga besar telah sepakat bersama. Ini kesempatan yang sangat langka. Dia benar-benar akan mampu bertahan. Keluarga Davis setuju menjatuhkannya. Keluarga Green setuju menjatuhkannya. Keluarga Bush, Keluarga White setuju menjatuhkannya. Habisi dia! Habisi dia! Habisi dia! Kau sudah lihat? Tamat sudah riwayatmu. Nyonya Clark, untunglah kau menceraikannya. Jika tidak, keluarga Clark pasti akan terlibat. Tyler, apa ini yang kau inginkan? Setelah malam ini, kau tidak akan bisa lagi mencari pekerjaan apapun di provinsi Nam ini. Kau tidak akan dapat sedekah. Bahkan jika kau memohon, kau tidak bisa melarikan diri dari Nam dan tidak akan ada tempat bagimu di sini. Sekarang, masih mampukah kau terus berlaga? 1 menit. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud
Tuan Owen dan ayahku akan tiba dalam 1 menit. Kau tak mengenal kata menyerah ya? Kalau begitu akan kubiarkan dirimu merasakan keputusasaan. Penjaga! Apa-apaan ini semua? Tuan Owen. Tuan Owen, Anda datang. Selamat datang, Tuan Owen. Selamat datang, Tuan Owen. Pada awalnya aku ingin kau merasakan keputusasaan secara perlahan. Tapi setelah Tuan Owen datang, kau akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Baik. Dasar orang tolol tidak tahu malu. Nyonya Clark, Tuan Owen di sini. Untuk apa kita ke sana? Kau masih tidak mau bangkit. Kenapa kau selalu begitu keras kepala? Kenapa harus bangkit? Ada Tuan Owen di sini. Mereka tidak akan bisa menyulitkan dirimu lagi jika kau berusaha untuk memohon ampun padanya. Jika kau bersikeras untuk tetap duduk, kau akan membuat Tuan Owen marah dan kehilangan satu-satunya kesempatan. Ternyata kau masih belum mengerti. Di malam hari ini, mereka semua akan memohon kepadaku. Kenapa kau masih saja terus bermimpi? Lihatlah dirimu sendiri baik-baik. Kita telah menikah selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kau tidak membuat kemajuan atau pencapaian apapun. Jika kami tidak menerimamu kembali saat itu, kau tidak akan mampu bertahan. Mereka telah mencapai kesuksesannya, sedangkan kau hanya bermimpi. Kau terlahir hanya untuk mengagumi mereka. Kenapa aku tidak bisa merendah? Kau salah, Kaya. Manusia itu terlahir tanpa perbedaan tinggi atau rendah. Meski aku ini berlatar belakang sederhana, tapi aku masih bisa, luar biasa dan berkuasa. Korai, aku Leo Martin dengan hormat menyambut Tuan Owen. Kalian semua, sedang apa tadi? Tuan Owen, ada sedikit kesalahan dalam jamuan hari ini. Ada seekor lalat masuk. Lalat? Seseorang yang mencari kematiannya. Benar-benar bodoh. Tuan Owen, Anda tak perlu repot. Tuan Owen, jangan khawatir. Sudah ada orang yang segera menanganinya. Kalian semua sungguh berani sekali. Tuan Owen, mengapa ayahku tidak datang bersamamu? Jika Stephen ikut datang bersamaku malam ini, hal itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi kejayaan keluarga Martin. Apa kau lihat kehadiran dirinya? Tuan Owen tampaknya tidak puas dengan keluargaku. Tapi tidak seharusnya ayahku datang terlambat. Dari kata-katanya tadi, omongan Taylor, kalau Tuan Owen akan mendatangkan ayahku ke sini, adalah sebuah omong kosong belaka. Ternyata, dia hanyalah seorang badut. Mana mungkin dia orang berpengaruh? Tuan Owen, maafkan atas kelancanganku. Tadi mantan menantu keluarga Clark ini mengatakan bahwa Anda, Tuan Owen, akan membawa ayahku datang ke sini. Aku meragukan kebenaran kata-katanya. Jadi, bolehkah aku bertanya? Mantan menantu? Benar. Seorang pria tidak berguna yang 5 tahun menumpang pada keluarga Clark hanya untuk diusir pada akhirnya. Karena diusir oleh keluarga Clark, dia menyimpan kebencian dan berulah di belakang mereka. Malam ini, bahkan dengan beraninya, dia menerobos masuk ke pesta para elit ini. Dia mengabaikan semua yang hadir, termasuk kepada orang-orang yang berpengaruh di NAM ini. Dia bersikap sombong dan berperilaku tidak sopan, menghina semua yang hadir. Dia bahkan berulang kali menghina Tuan Owen. Kami mencoba untuk menghentikannya. Tapi sikapnya itu malah lebih sombong dengan bangganya duduk di tempat terhormat, seolah berada di puncak kekuasaan NAM. Kesombongan seperti itu patut diberi pelajaran. Benar, Tuan Owen. Kesombongannya ini tidak dapat diampuni. Aku mengambil inisiatif bersama dengan para elit lainnya dengan mengumumkan satu pernyataan bersama, bersepakat menghukumnya sebagai peringatan. Seorang bodoh tidak punya tata krama, layak bernasib seperti itu. Penghinaan pada Anda, Tuan Owen. Cukup baginya diganjar kematian. Ini kehormatan baginya menjadi musuh kami semua. Tapi kami tidak menyawat tiba pada saat ini. Baik, baik, baik. Kalian melakukan dengan baik. Terima kasih, Tuan Owen. Aku hanya menjalankan tugasku. Mohon Tuan Owen tunggu sejenak. Kami akan tangani segera agar tidak mengotori mata. Tangani dia. Malam ini, kalianlah yang harus segera ditangani. Tuan Owen, ini... Korai! Korai! Tyler, kau sudah gila. Nyonya Clark, ayo pergi, lupakan dia. Biar saja dia mau mati, kita jangan terlibat. Memangnya kau siapa? Berani sembarangan di hadapan Tuan Owen? Tuan Owen. Apa kau buta? Tuan Owen, ini. Pergi! Gawat, Nyonya Clark. Tuan Owen rupanya marah besar. Dia memukul Tuan Pitts dan juga Tuan Martin. Ayo pergi, kita tak boleh terlibat di sini. Kalau tidak, proyek kita dan keluarga Clark akan terlibat, Nyonya. Tyler, aku sudah berusaha membantumu, tapi kau sendiri yang mencari kehancuranmu. Aku dan keluargaku tidak berhutang padamu. Ini ulahmu sendiri, jangan salahkan orang lain. Ayo pergi. Aku, Corey Owen, menyapa Tuan Ellis. Kami menyapa Tuan Ellis. Kami menyapa Tuan Ellis. Berdirilah. Tuan Ellis.
Tuan Owen, ada apa ini? Mustahil. Ini tidak mungkin. Mohon maaf, aku terlambat. Silakan Tuan Ellis beri hukuman. Kalau kau tiba lebih awal, aku tak bisa menyaksikan peristiwa mengesankan dari para pengusaha elit kelas atas yang ada di bawah kepemimpinanmu. Tuan Ellis, aku siap bertanggung jawab. Aku akan menjelaskannya nanti. Tuan Ellis, silakan Anda duduk. Kursi kehormatan ini adalah puncak dari 6. Hanya orang seperti Tuan Owen dan mereka di puncak dunia ini duduk di sana. Jika aku mendudukinya, bukankah menyebabkan kemarahan publik? Siapa berani? Tuan Ellis, silakan duduk. Kalau begitu, izinkan aku mendudukinya. Mereka yang tak menghormati Tuan Ellis akan bertanggung jawab. Tuan Owen, apa Anda tidak salah? Dia hanya mantan menantu keluarga Clark. Mengapa menghargainya begitu tinggi? Diam. Ayah. Bodoh. Berlutut sekarang. Ayah, ini... Jangan panggil aku ayah. Aku Stephen Martin tidak punya anak kurang ajar sepertimu. Tidak, Ayah. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kau berani bertanya padaku apa yang telah kau lakukan malam ini? Apa yang telah kulakukan? Yang kulakukan hanya... Ku abdikan seluruh hidupku membangun keluarga kita dengan susah payah. Kita hanya selangkah lagi menuju puncak kebesaran. Sekarang gara-gara kau, segala yang kulakukan selama ini hancur semua. Kau biadab. Apa kau ingin hancurkan keluarga Martin? Aku tidak tahu, Ayah. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, kau harus percaya padaku. Ayah, tolong percayalah. Pergi. Tuan Owen, saya Stephen Martin bertanggung jawab penuh atas segala yang telah terjadi hari ini. Sedangkan dia, kesalahannya tak terampunkan. Mulai sekarang, dia akan diusir dari keluarga Martin. Tuan Owen, hukumlah dia sesuai keinginanmu. Ayah, kau tidak bisa... Tutup mulutmu! Stephen, ingatkah kau kata-kataku tadi? Jika aku tak melihatmu dalam 10 menit, malam ini menjadi kehancuran keluargamu. Tuan Owen... Kau datang terlambat. Jangan. Tuan Owen, kami bekerja keras selama bertahun-tahun. Anda telah melihat dedikasi kami. Bagaimana bisa Anda... Saya mohon, Tuan Owen. Kasihanilah kami, keluarga Martin. Tuan Ellis. Sebagai kepala keluarga Martin, mengapa kau malah menghormati hadapanku? Tuan Ellis. Menurut putra sulungmu itu, bukan hanya keluargamu akan meroket ke puncak malam ini, tapi keluargamu telah berkembang dan bertahan selama 50 tahun. Dan dengan didukung oleh Tuan Nam, apakah keluargamu masih butuh orang untuk menyelesaikan masalah? Bodoh. Dia sungguh bodoh. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu. Seret dia kemari untuk minta maaf. Kau tunduk. Tuan Ellis, tolong hukumlah dia. Keluarga Martin sepenuh hati mematuhinya. tadi, dia ingin mematahkan kakiku untuk melihat seberapa keras tulangku. Kemudian, dia meminta semua orang mendorongku ke kehancuran. Di mata putra sulungmu itu, aku hanyalah seorang menantu yang ditolak keluarga Clark. Kegagalan total, sampah, dan tidak bermartabat. Aku adalah aib bagi Nam dan pantas dihukum. Tapi sekarang, kau memintaku menentukan nasibnya. Aku khawatir aku tak layak menghukumnya. Baiklah. Boleh aku bertanya kepadamu, jika kau di posisiku, apa yang akan kau lakukan? Keluarga Martin, sungguh mengesankan. Keluarga Martin sudah terkutuk. Semua ini karena kau. Kau telah menghancurkan keluarga kita. Kesalahanmu tak dapat diampuni lagi. Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Kita hanya sejengkal menuju puncak keberhasilan. Dan kali ini semua berakhir. Tidak mungkin. Kalian semua pembohong. Tak ada yang tak mungkin. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Bawa dia. Inilah pilihanmu sendiri. Sudah kubilang, akulah alasan keberhasilan keluarga Clark. Sudah kubilang, akulah yang mengatur grup Drake sampai ke Hanaya.
Sudah kubilang, aku datang ke sini lewat pintu depan. Sudah kubilang mereka takkan mampu mematahkan kakiku. Sudah kubilang kursi ini ditakdirkan untukku. Sekarang, apa yang kau lihat? Sekarang, apa kau percaya padaku? Kau sembunyikan semua ini dariku selama 5 tahun. Ya, Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Semua ini tidak akan terjadi jika kau memberitahuku lebih awal. jika aku beritahu, akankah kau percaya? Kau tak perlu banyak alasan. Nyonya Clark telah bekerja keras demi kemajuan grup Clark. Semua orang saksinya. Kata-katamu terdengar baik, tapi semua hanya alasan untuk menyalahkan Nyonya Clark. Tyler, kau seorang laki-laki atau bukan? Jaga mulutmu. Kau berani memukulku? Sepatah kata lagi akan kuakhiri hidupmu. Sudahlah. Aku tidak tahu apa alasanmu menyembunyikannya dariku. Tapi selama 5 tahun ini, aku telah menuangkan segenap hati dan jiwaku. Dan memberikan segalanya demi membangun grup Clark. Kau tidak bisa mengabaikan semua usahaku itu hanya karena komentar sepele. Nona Clark, kau terlalu meninggikan semua pencapaianmu. Tuan Owen, aku... Tanpa dukungan Tuan Ellis, keluarga Clark bukanlah apa-apa, apalagi sampai tingkat saat ini. Saat keluarga Clark bangkrut, kau sangat terpukul. Aku khawatir statusku akan membebani dirimu. Jadi, aku pilih tetap di sisimu sebagai orang biasa. Untuk 5 tahun lamanya. Tapi sepertinya kebersamaanku selama itu tak ada artinya bagimu. Bukan begitu. Awalnya aku... Tak perlu kau jelaskan. Kepedulianmu akan kekuasaan dan juga status. Semua itu tak ada artinya bagiku. Yang dia katakan benar. Kau dan aku sejak awal tak pernah setara. Itu sebabnya kita tak bisa saling menyukai. Nona Clark, mulai hari ini kau berusaha sendiri. Apa ada lagi yang ingin bicara? Tuan Owen, sebenarnya malam ini hanya sebuah kesalahpahaman. Benarkah? Ya, kesalahpahaman. Itu benar. Seluruh situasi hari ini gara-gara keluarga Martin dan Clark. Kami bertiga tidak berniat untuk terlibat. Walau begitu, kami mengakui telah bertindak gegabah. Kami telah menyinggung Tuan Ellis. Tanpa memahami persoalan sebenarnya, saya Louis Pitts dengan tulus meminta maaf pada Tuan Ellis. Jika Tuan Ellis ada permintaan lebih lanjut, keluarga Pitts akan berusaha sekuat tenaga mematuhinya. Aku Amos Knight juga meminta maaf pada Tuan Ellis. Keluarga Knight akan berusaha sekuat tenaga memenuhi permintaan Tuan Ellis. Benar-benar, Tuan Ellis, keluarga kami dengan tulus juga minta maaf. Kami bertiga mengaku bersalah hari ini. Kami terjebak oleh kata-kata tipuan Leo. Kami sangat menyesal. Mohon terima permintaan maaf kami. Keluarga Green tulus meminta maaf kepada Tuan Ellis. Juga kami dari keluarga Davis. Keluarga Bush juga minta maaf. Keluarga White juga minta maaf. Jadi itu hanya kesalahpahaman. Aku tidak akan mempersoalkannya lagi. Pergilah menuju kehancuran kalian. Oh, Tuan Ellis, berhentilah bercanda. Benar, kau memiliki selera humor yang sungguh menarik. Aku tidak bercanda. Tuan Ellis, apa maksud perkataanmu? Itulah yang aku maksud. Tuan Ellis, permintaanmu itu terlalu memaksa kami. Kenapa? Kau tidak bisa? Bukan, Tuan Ellis. Kami akan berikan padamu kompensasi apapun yang kau usulkan. Apapun itu cukup kau sebutkan. Entah itu mobil mewah, rumah, atau bangunan mewah, harta karun langka, bahkan saham kami. Tapi menuju kehancuran kami sendiri. Ketika kalian mengarahkanku menuju kehancuran, itu sama seperti sekarang. Itu hanya kesalahpahaman. Tuan Ellis, malam ini semua elit NAM berada di sini. Jika kau berkata begitu, itu berarti kau mengusir semua keluarga terkenal NAM. Lalu kenapa? Dengan siapa kau bicara? Tuan Owen, kami berkompromi. Malam ini, mungkin kami terlalu terburu-buru dalam mengambil tindakan. Karenanya, kami bersedia merendahkan diri, mengganti rugi, meminta maaf. Tapi, keinginannya menghapus semua keluarga elit NAM jelas tak bisa dilakukan. Semua yang hadir di sini, para tokoh terkemuka dan berpengaruh di seluruh pelosok Provinsi NAM, punya posisi terhormat dan koneksi yang luas. Jadi, hak apa yang dimilikinya untuk menghapus kita semua? Hanya dengan beberapa kata? Kau benar, Tuan Pitts. Keluarga Knight kami, salah satu keluarga teratas di NAM. Mana mungkin hanya sepatah kata darimu membawa kami dalam kehancuran? Tuan Owen, hal ini tak bisa dianggap enteng. Tak masalah jika hanya lelucon. Tapi jika ini sungguhan, keluarga Lloyd kami tak akan menurut. Kalian mau memberontak? Tuan Owen berlebihan. Kami hanya mencari keselamatan diri kami.
Permintaan maaf dan kompensasi tak masalah, tapi mengantarkan diri ke kehancuran. Apa semua yang ada di sini bersedia melakukannya? Keluarga Green menolak. Keluarga Davis juga menolak. Bush dan White juga menolak. Iya. Semua tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Aku sangat menghargai dirimu. Itu sangat mengesankan. Bagiku, kau tidak mengesankan. Tapi, kau perlu belajar etika dan paham kapan kau harus berhenti. Malam ini, jika semua elit di sini menyatukan semua kekuatan kami, kau tak akan bisa menahannya. Apa kau sangat yakin? Benar. Aku, Louis Pitts, telah mendominasi NAM selama 53 tahun dan mengangkat keluarga Pitts di posisi tinggi. Tanpa memandang statusku, aku dapat mengandalkan kemampuan dan keyakinan dalam diriku. Dan kau, selain penghargaan dari Tuan Owen, apalagi yang kau punya? Jika kau memang memiliki kemampuan untuk mengesankan semua orang, mengapa tidak kau tunjukkan pada kami? Baik. Jika kau bersikeras, akan kupuaskan keinginanmu. Yana? Ya. Bangkrutkan keluarga Pitts. Dalam waktu 3 menit. Keluarga Pitts mungkin tak lagi di puncak, tapi jika warisan dan pondasi kami digabung, bukan sesuatu yang bisa dihapus hanya dalam 3 menit. Bahkan Tuan Owen mungkin tak bisa melakukannya. Cukup, Louis. Dengan kemampuan Tuan Ellis, 3 menit sudah cukup. Meski telah hancur, seharusnya kalian bisa bertahan. Tapi sekarang, inilah akhir bagi keluarga Pitts. Tuan Owen, Anda tak perlu membela dia. Selain itu, bukan hanya keluarga Pitts yang ada di sini. Benar. Keluarga Knight bersedia bergabung dengan Pitts. Keluarga Lloyd juga bersedia untuk bergabung. Baiklah. 3 keluarga teratas bersedia berbagi masalah dan menghadapinya bersama-sama. Dimengerti. Sepertinya kau bertekad mengakhiri semuanya hari ini. Cukup. Kalian semua telah menghina Tuan Ellis. Penjaga, bawa ketiganya pergi. Tuan Owen, apa kau benar-benar ingin menjadi musuh elit NAM demi dia? Bagaimana mungkin keluarga elit NAM dapat dibandingkan dengan Tuan Ellis? Meski tak sekuat dia, kami masih memiliki posisi tinggi di NAM. Kecuali dia punya latar belakang luar biasa yang bisa menghancurkan dunia dan juga membuat kami ke kehancuran. Tapi hal itu tidak mungkin. Benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Pitts, kabar buruk. Perusahaan kita terkena serangan rahasia dan kita diambang kebangkrutan. Apa katamu? Sebagai tunangan dari Paula Rollins, apa salahnya kalau dia menghabisi keluarga Pitts? Dia itu tunanganku dan akan segera menjadi bagian dari keluarga Rollins yang bersejarah. Apa menurutmu? Aku cukup layak? Keluarga Rollins dari ibu kota. Mungkinkah dia dari keluarga teratas di negara Kun? Legenda mengatakan setiap keturunan keluarga Rollins akan mendirikan garis keturunan sendiri. Dan setiap garis keturunannya mampu menjadi keluarga aristokrat yang berpengaruh. Pengaruh keluarga Rollins sebagai keluarga kelas atas tertinggi menjadikan mereka keluarga yang tak tertandingi di seluruh negara Kun. Dan bocah ini punya hubungan dengan keluarga Rollins. Tidak mungkin. Tak ada yang tidak mungkin. Dialah pria pilihan keluarga Rollins. Pengawal, antarkan hadiah. Keluarga Rollins mempersembahkan hantaran. Keluarga Rollins menghadiahkan kepada Tuan Tyler Ellis jam tangan Rolex edisi khusus Daytona, mobil Maybach Zeppelin, bangunan mansion Zora, dan kartu hitam senilai 100 miliar dolar. Selamat bertemu. Semoga Tuan Ellis menerima hadiah kecil ini dengan senang hati. Dan kau adalah? Aku, Paula dari keluarga Rollins. Aku adalah tunanganmu yang sah. Nyonya Clark, apa di belakangmu dia berselingkuh? Tunangan. Hadiah kecil. Nilai hadiah-hadiah ini saja melebihi semua aset para keluarga terkemuka di seluruh NAM. Mereka benar-benar dermawan. Tuan Pitts. Keluarga Rollins. Tidak heran. Dia begitu sombong. Tidak heran. Tuan Owen bersedia membelanya sejauh itu. Ini salahku. Aku, Louis Pitts, salah mengambil keputusan. Inilah akhir keluarga kami. Tuan Pitts. Jangan panggil aku begitu. Mulai sekarang, takkan ada keluarga Pitts lagi di NAM. Aku, Louis Pitts, bersedia menghadapi kemusnahanku sendiri. Namun aku punya satu permohonan. Kuharap Tuan Ellis bisa menyayangi keturunan keluarga Pitts kami. Hanya mereka yang lurus dan jujur.
Terima kasih, Tuan Ellis. Dan kalian? Kami juga bersedia menghadapi kemusnahan kami. Harapanku pada Tuan Ellis, tolong lindungilah keturunan keluarga kami. Keluarga Green menerima keputusanmu. Kami hanya meminta belas kasihan terhadap sisa keluarga kami. Kami juga menerima keputusanmu. Mohon Tuan memberikan belas kasihan terhadap sisa keluargaku. Keluarga Bush dan White menerima keputusanmu. Benar, kami hanya memohon belas kasihan terhadap sisa keluarga kami. Baiklah. Kuserahkan penghapusan keluarga-keluarga ini kepadamu. Aku terima kepercayaanmu. Paula Rollins, Nona Rollins, bisakah kita bicara sebentar? Kalau Tuan Ellis ingin bicara malam ini, aku tidak keberatan. Di sini ramai. Sepertinya tidak cocok untuk kita. Kita ke tempat lain saja. Silakan, tunjukkan saja jalannya. Mari. Tunggu! Nona Clark, ada perlu apa? Jadi, diakah pembantu terbesarmu malam ini? Benar atau tidak? Memang apa urusannya denganmu? Jangan berlagak bodoh. Kau tutupi identitasmu dari Nona Clark, tapi sebenarnya kau telah bersama wanita ini. Nona Clark tidak pernah meremehkan dirimu. Dia bahkan menikahimu. Tapi kau mengkhianatinya dan gunakan wanita ini untuk merendahkan dia. Kau sungguh tak tahu malu. Kau memukulku. Siapa yang menyuruhmu bicara? Kau tidak tahu diri. Kau pantas mendapatkannya. Kau berani. Jaga sikapmu. Paula adalah putri keluarga Rollins. Kau kira kau siapa? Aku tak masalah menamparmu lagi. Aku tak peduli siapa dirimu. Bukan hanya kutampar. Kau pun akan mati. Tyler, untuk sejenak kau bertindak seperti seorang pria. Kau dihormati Tuan Owen karena kemampuanmu sendiri. Kau dihargai keluarga-keluarga itu. Pada saat itu aku merasa bangga padamu. Tyler, setidaknya pria yang kupilih bukanlah pemalas yang tidak berguna. Namun sekarang, kau membuatku jijik. Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah begitu kecewa kepadamu sebelumnya. Nona Clark, apa yang ingin kau katakan? Aku tahu mengatakan ini membuatmu tidak nyaman. Tapi semua yang kukatakan adalah fakta. Benar, kau telah jadi pusat perhatian malam ini. Di seluruh pelosok wilayah 6 ini. Bahkan tidak ada orang lain yang bisa mencapainya. Tapi lalu apa? Kau tidak melakukannya sendiri. Kau hanya berdiri di atas bahu wanita ini. Tidak peduli betapa mengesankannya dirimu. Pada akhirnya kau belum pernah berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Seperti layaknya seorang pria sejati. Semua perkataanmu itu benar-benar membuatku kagum. Kalau hanya itu yang ingin kau katakan, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ayo. Tuan Ellis, siapa? Mantan istriku. Oh begitu. Artinya aku harus berterima kasih padanya karena meninggalkanku dengan pria sebaik dirimu. Rakyat jelata tak mampu menilai diri. Berkata begitu untuk menghibur diri sendiri. Menyedihkan. Maksudmu? Maksudku jelas. Aku hanya menyampaikan fakta. Tentang identitasnya jauh melampaui imajinasimu. Hanya karena kasihan kau tak tahu apa-apa. Aku tak keberatan mengungkapnya sedikit. Tidak perlu. Aku tidak ingin tahu soal pria yang tidak berguna yang menggunakan wanita untuk membela dirinya. Orang seperti ini membuatku muak. Sayang sekali. Kuharap kau tidak menyesal nantinya. Begitu banyak hal yang mungkin kusesali. Tapi aku tidak akan pernah menyesali orang ini. Aku tahu bercerai darinya adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Nona Rollins, sebagai seorang wanita dari keluarga Rollins, jangan membuang waktumu demi dia. Dia hanya akan mengecewakanmu. Karena kau sudah tahu kalau aku adalah seorang Rollins, penasaran? Memangnya kau ini siapa? Berani sekali kau mengajariku. Bagaimana? Keluarga Rollins itu tidaklah sebodoh yang kau pikirkan. Selain itu, aku ingin kau pahami, dengan statusmu saat ini, kau tidak pantas memberikan kritik tentang tunanganku. Tuan Ellis, ayo kita pergi. Baiklah. Dasar kalian, orang-orang bodoh. Sombong sekali. Mereka baru saja mengambil sampahmu, tapi menganggapnya harta karun. Benar-benar gila. Kau berlebihan. Nona Clark, kau terlalu lembut. Lihatlah cara mereka bicara kepadamu. Begitu sinis dan merendahkanmu. Mereka tidak sepenuhnya salah. Status kita memang masih terlalu jauh dibandingkan keluarga Rollins. Nona Clark, aku tidak akan bertindak gegabah. Aku akan memimpin usaha grup Clark kita selangkah demi selangkah menyamai kesuksesan keluarga Rollins. Benar.
Aku percaya pada kemampuanmu. Kau bisa melakukannya. Tyler, aku akan membuatmu menyaksikan kebangkitan grup Clark. Pada saat itu, kuharap kau mengerti. Kesuksesan akan tercapai dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Kesuksesan dari jalan pintas hanya sementara. Kau tidak akan punya apa-apa pada akhirnya. Nyonya Lester, kita bekerja sama dengan grup Clark dan memberikan proyek baru kepada mereka. Iya, Kenapa? Apa ini perintah Tuan Ellis? Belum ada perintah mengenai proyek ini. Kalau begitu, bukankah ini tak pantas? Antara Tuan Ellis dan keluarga Clark, tak ada lagi Sebabnya hubungan. harus kita berikan proyek ini pada grup Clark. Adalah harapan dari grup Clark untuk mencapai puncak industri. Proyek ini butuh $1 miliar untuk fase awalnya. Itu adalah jumlah maksimum yang bisa mereka investasikan. Jika Tuan Ellis masih bersama grup Clark, mereka bisa berinvestasi dengan mudah. Tapi karena tak lagi bersama, Karena itu, konsekuensinya, semua bantuan rahasia dari grup Drake akan dihentikan. Semua kerjasama dengan mereka akan diakhiri. aku mengerti. Bahkan keluarga Clark pun tak tahu, 90% bisnis mereka berasal dari grup Drake. Setelah semua pembagian dividen berakhir, arus kas mereka akan terganggu. Nona Clark mengira jika dia mampu membawa grup Clark ke tingkat yang baru. Mengapa tidak aku beri dia kesempatan untuk membuktikannya? Ketika arus kas grup Clark terganggu, mereka tak bisa ikut penyediaan modal awal. Tanpa adanya penyertaan modal, maka proyek itu tak bisa dilanjutkan. Ketika waktunya tiba, denda atas pelanggaran kontrak sudah cukup untuk mengubur mereka. Tunggu, jangan terburu-buru. Bagaimana jika ternyata dia mampu membalikan keadaan? Mereka tak akan bisa mencapai apapun. Tanpa adanya grup Drake, meskipun mereka berhasil melanjutkannya, itu hanya akan membuatnya tenggelam. Bagaimanapun juga akan mampu melakukannya. Jika dia bisa berpikir sedikit, seharusnya mengerti. Mereka tidak bisa menerima proyek ini, maka menolak proyek ini menjadi pilihan yang lebih cerdas. Jika tidak, ambisinya itu akan menenggelamkan grup Clark dan menghancurkannya. Dia sendiri yang telah menyebabkan ini. Nona Lester, apakah ini caramu membalas dendam? Tidak. Aku hanya ingin mereka menyadari dan memahami bahwa mereka bukanlah apa-apa tanpa adanya bantuan dari Tuan Ellis. Lanjutkan. Sekarang kita bisa bicara tentang kita. Mengapa aku tidak pernah mendengar jika aku mempunyai tunangan berasal dari keluarga Rollins yang belum pernah kutemui? Apa Tuan Ellis tidak pernah membicarakan aku? Tuan Ellis? Maksudmu ayahku? Iya, 13 tahun lalu, Tuan Ellis dan kakekku, kepala keluarga Wade, mengatur pernikahan kita. Ini kenang-kenangan yang diberikan Tuan Ellis pada kami. Ini memang miliknya. Tapi, mengapa pernikahan kita diatur oleh Tuan Wade dan ayahku? Kau adalah putri sulung keluarga Rollins. Maka seharusnya diatur oleh keluarga Rollins. keluarga Rollins ada di puncak hierarki. Mengapa? Oh, tolong kau jelaskan. Kalau dijelaskan, ceritanya panjang. Intinya, aku dibesarkan keluarga Wade. 3 tahun lalu, aku kembali ke keluarga Rollins. Aku mengerti. Detailnya, bagaimana kalau kita... Bisakah lain kali saja? Lihat, sekarang sudah larut. Bagaimana kalau besok malam? Terserah kau saja. Aku mengikuti jadwalmu. Baiklah, besok. Katakan saja di mana. Ini kartu VIP 7 bintang keluarga kami. Ini hanya ada satu di seluruh Kun. Dengan kartu ini, kau bisa dapat akses tertinggi pada aset keluargaku. Kau juga bisa menikmati layanan terbaik kami. Jadi, Hotel terbaik di Hanail Everland adalah juga milik keluarga kami. Kalau tidak keberatan, aku ingin kita bertemu di sana. Besok sore, kau bisa pakai kartu ini. Silakan. kalau begitu, aku akan menerimanya. Bagus. Aku pergi dulu. Sampai ketemu besok, Tuan Ellis. Sampai jumpa. Dia menyembunyikan motif sesungguhnya dengan sangat baik. Dasar ayah. Semoga kau tidak memberiku masalah. Putraku, saat kau baca surat ini, harusnya usiamu sudah cukup untuk berkeluarga. Sayangnya, kau tak mewarisi pesona dan karismaku. Jangan harap kau bisa mendapatkan wanita cantik sendiri. Tapi tenang saja, ayah sudah punya rencana. Ayah sudah mendapatkan wanita yang baik untukmu dan mengatur pernikahanmu. Terima kasih, ayah. Aku tahu, setelah membaca ini, kau mungkin ingin membatalkannya. Tapi ku beritahu, kau tak bisa membatalkannya. Tidak bisa. Nona Clark, kau tidak istirahat. Tidak. Kau tidak bisa terus seperti ini. Aku baik-baik saja. Kita kalah dalam tender. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Aku harus segera cari proyek berikutnya. Kita tidak boleh melambat. Semua ini kesalahan Tyler. Jika dia tidak mengganggu pesta, semua ini tidak akan terjadi. Sudahlah. Ya, halo? Apa katamu? Kita menang tender. Nona Clark, itu tadi telepon dari grup Drake. Iya.
Itu mengenai proyek pengembangan baru. Mereka mengabari kita pemenangnya. Benarkah kita benar-benar mendapatkannya? Proyek 20 miliar dolar itu? Itulah yang kumaksud. Itu berarti kita akan berada di puncak bisnis Dina melalui proyek ini. Setelah gangguan Tyler di pesta itu, kukira kita kehilangan kesempatan ikut lelang. Dan pada akhirnya, kita mendapatkannya. Benar, terlepas dari semua itu, grup Drake berpikir bahwa hanya kau yang bisa menangani proyek itu di NAM ini. Apalagi alasannya kalau bukan itu. Kabar yang lain. Jadi mulai besok, kita semua akan fokus pada proyek ini. Baik, saat kau mencapai puncak bisnis dengan keberhasilanmu atas proyek ini, aku yakin nanti Tyler akan ditolak oleh Nona Rollins. Pada saat itu, mungkin dia akan datang padamu, memohonmu untuk menerimanya kembali. Jika dia lakukan itu, aku akan merasa jijik padanya. Orang yang paling diandalkan adalah dirimu sendiri. Tyler, kau tidak akan pernah mengerti ini semua. Keluarga kita banyak berhutang jasa pada Tuan Wayne. Cucunya adalah seorang yang sangat istimewa. Dia cocok untukmu. Jadi, kami telah mengatur pernikahanmu dengan cincin naga yang kau tinggalkan sebagai janji pengikat. Pada akhirnya, dia masih membawa masalah bagiku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kembali juga. Sudah begitu lama, kau masih tidak mau menerima cincin itu. Ada yang lebih layak selain dirimu. 5 tahun bersembunyi. Sudah waktunya aku kembali. Selamat atas penobatanmu, Tuan Ellis. Ini hanya sebuah cincin. Tidak perlu begitu formal. Tuan Ellis, cincin itu adalah jiwa Istana Naga. Sejak dirimu membawa perdamaian dan mengembangkan negara, kami semua di istana berharap untuk melihatmu mengenakan cincin itu dan mengambil tempatmu. Aku sangat senang menyaksikan ini semua. Baiklah, baiklah. Bagaimana kemajuan tugas yang aku berikan? Semuanya sudah selesai. Paula adalah keturunan Rollins. Berasal dari cabang terkuat keluarga Rollins sejak 18 tahun lalu. Merupakan keturunan langsung Louis Rollins. Dia adalah anak dari Louis dan Livia Wade, putri ketiga dari keluarga Wade. Keluarga Wade? Benar. Saat Louis mendadak meninggal, cabang yang dipimpinnya telah jatuh dan dihapus keluarga. Paula muda dan ibunya terlunta-lunta, diperlakukan sebagai orang asing dan diusir. Bahkan keluarga Wade terlibat di dalamnya. Masa lalu ini sangat berat. 3 tahun lalu perebutan kekuasaan itu mencapai puncaknya. Tidak ada pemenang setelah perebutan itu. Sebaliknya, Paula yang bersembunyi bersama Wade menjadi pewaris keluarga Rollins. Itu sebabnya mereka membawanya pulang untuk mengakhiri pertarungan. Kurasa keluarga Rollins berniat membentuk aliansi lewat pernikahan. Pertarungan kekuasaan itu sangat merusak mereka. Pernikahan adalah cara tercepat untuk pulih. Hanya saja Nona Rollins sepertinya tidak puas dengan pilihan mereka. Dia datang padaku. Dia sepertinya tidak tahu identitasmu di istana. Dia menganggapmu orang biasa. Dibandingkan pewaris keluarga paling terkemuka di ibu kota, seseorang yang tidak dikenal lebih mudah dikendalikan. Dia tidak tahu siapa diriku. Menarik. Menarik. Kau menerima pernikahan ini? Keluargaku berhutang budi pada Tuan Wade. Pernikahan ini juga diikat dengan cincin akar. Seperti kata ayahku, aku tidak bisa membatalkannya. Baiklah, aku akan menyelesaikan ini untuknya. Anggap saja bayar hutang pada keluarga Wade. Aku mengerti. Taylor, apa aku mengganggumu malam-malam begini? Pak Clark? Ya, ini aku. Kami ada kumpul keluarga besok. Datanglah ke Everland untuk makan siang. Aku lama tidak bertemu denganmu dan Kaya. Pak Clark, besok aku sibuk, jadi... Sibuk? Pasti Kaya yang tidak mau kau datang menemuiku. Dasar gadis bodoh. Semakin tua semakin bodoh. Biar aku besok yang bicara dengannya, ya. Sebenarnya aku dan Kaya sudah... Sudahlah, Taylor. Iya, aku memahami situasimu. Datang sajalah besok. Aku akan bicara dengannya. Datanglah sekadar menghormatiku. Sudah larut. Aku tutup teleponnya, ya. Pak Clark, aku... Kau kembali ke Clark? Selama 5 tahun ini, Pak Clark menganggap putranya sendiri. Anggap saja ini perpisahanku dengannya. Yana, minta Korea untuk menyiapkan hadiah. Aku akan membawanya. Tuan Ellis, ini hanya makan malam keluarga, jadi tak perlu berlebihan. Aku membawakanmu sebotol anggur tua. Anggur tua? Benar, anggur ini tersimpan di ruang bawah tanah berabad-abad dan diambil kembali 5 tahun lalu. Ini minuman langka, bagaikan harta nasional. Harganya tak ternilai. Baru diambil lagi 5 tahun lalu. Terima kasih. Tuan Ellis, mari kuantar. Tidak perlu. Kau bisa pergi. Baik. Tyler! Lama tidak bertemu? Ya, kita lama tak bertemu. Tentu saja. Sekarang aku jadi manajer di grup Million. Lihat ini. Grup melihat. Kau mungkin tidak tahu. Itu milik salah satu dari 4 keluarga Nam. Itu milik keluarga Knight. Apakah keluarga Naik dari Nam? Apa kau pernah mendengarnya? Aku pernah bertemu dengan Tuan Naik. Ya.
Para elit 6 berkumpul di Hanail kemarin malam. Kau pasti datang ke sana dengan Kaya dan melihat Tuan Knight dari kejauhan. Bagaimana? Seorang pemimpin seperti itu pasti mengesankan. Aku tidak ingat. Yang kuingat hanyalah dia memohon padaku untuk belas kasihan. Dia tidak mengesankan. Lagi-lagi kau bohong. Keluarga Knight itu salah satu keluarga terkuat di Nam ini. Dengan status kita saat ini di masyarakat, kita masih jauh dari mereka. Dalam keluargaku, hanya Kaya yang bisa bicara dengannya. Sudahlah, lupakan saja, kita bicarakan hal lain. Ku dengar kau sedang bermasalah dengan Kaya. Benarkah? Aku dan kakakmu... Sudahlah, tidak perlu kau jelaskan untuknya. Aku tahu. Keluarga kita kehilangan segalanya dalam semalam. Dan itu semua gara-gara kesalahannya. Sejak saat itu, dia jadi dingin seperti es. Kau mengorbankan karir dan fokus merawatnya. Tapi sebaliknya dia menganggapmu malas dan tidak punya motivasi. Aku berharap bisa mendapatkan pacar yang lembut dan mau merawat diriku seperti dirimu. Tapi tak satu pun bisa kudapatkan. Bagaimana kalau kau ceraikan saja Kaya dan jadi suamiku? Bagaimana? Bagaimana kalau kau ceraikan saja Kaya dan jadi suamiku? Bagaimana? Hah? Pikirkanlah. Saat ini aku adalah seorang manajer di grup Million yang terkenal. Total gajiku cukup untukku juga sangat baik. Aku tak akan pernah mencampakkanmu. Tubuhku tidak sebagus Kaya kalau dibandingkan. Tapi aku masih muda, masih bisa berkembang. Sudah, jangan bercanda. Tidak apa-apa jika tak mau bercerai. Begini saja, karena Kaya tak pernah ada di rumah, kau habiskan waktumu bersamaku saja. Bagaimana? Aku janji tak akan memberitahu dia. The car industry is changing fast with electric vehicles, EVs, leading the way. Lucid Motors is one of the top companies pushing this change with new ideas, luxury, and eco-friendly cars. After the success of their Air sedan, Lucid is launching the 2025 Lucid Gravity. This new electric SUV promises high performance, comfort, and advanced technology, setting new standards for luxury EVs in the market. Design and dimensions. The Lucid Gravity features a sleek, aerodynamic design that seamlessly blends modern aesthetics with functional efficiency. Its well-proportioned exterior dimensions play a crucial role in both visual appeal and performance. Measuring 198.2 inches in length, 87 inches in width, including mirrors, and 65 inches in height, the Gravity commands a bold yet refined presence on the road. The generous 119-inch wheelbase ensures stability and interior spaciousness, enhancing the overall driving experience. One of the standout aspects of the Lucid Gravity's design is its remarkable aerodynamic efficiency, underscored by a low drag coefficient of 0.24 CD. This impressive figure reflects Lucid's advanced engineering and commitment to reducing air resistance, which in turn optimizes energy consumption and enhances driving range. Every contour and surface of the Gravity has been meticulously crafted to minimize turbulence and maximize airflow, contributing to a smoother ride and improved efficiency. Beyond its technical specifications, the Gravity's exterior styling exudes sophistication with clean lines and a futuristic silhouette. The integration of sleek LED lighting, a streamlined roofline, and an overall sculpted appearance further reinforces its high-tech persona. Lucid has masterfully balanced aesthetics with practicality, ensuring that the Gravity not only turns heads, but also delivers exceptional performance. With its cutting-edge design and aerodynamic superiority, the Lucid Gravity sets a new benchmark for electric SUVs, offering an enticing combination of style, efficiency, and innovation. Performance and powertrain. Under the hood, the Lucid Gravity boasts remarkable performance capabilities, offering a combination of power, efficiency, and cutting-edge technology. Designed to meet the expectations of modern drivers, this luxury electric SUV is available in multiple trims, each tailored to different performance preferences. The Grand Touring trim stands as the pinnacle of power and exhilaration in the Gravity lineup. It is equipped with a sophisticated dual-motor all-wheel drive system, which enables it to generate a staggering 828 horsepower. This immense power allows the SUV to achieve an astonishing 0 to 60 mph acceleration time of just 3.4 seconds. Such blistering speed makes the Gravity not only one of the fastest electric SUVs on the market, but also a thrilling vehicle for those who crave high-performance driving. Despite its power, the advanced engineering ensures a refined and controlled ride, making it suitable for both highway cruising and spirited driving. For those seeking a balance between performance and efficiency, the Touring trim offers an impressive 620 horsepower. While not as extreme as the Grand Touring, this variant still delivers a dynamic and engaging driving experience. The substantial power output allows for quick acceleration, making the Gravity Touring an attractive option for those who want strong performance without the need for top-tier specifications.
This trim ensures a smooth and comfortable ride perfect for daily commuting as well as long-distance travel. Beyond sheer horsepower, the Lucid Gravity is engineered to provide a seamless and highly responsive driving experience. The dual-motor setup enhances traction and stability, ensuring confident handling in various driving conditions. Additionally, the regenerative braking system optimizes energy efficiency, allowing drivers to extend their range while maintaining control. The low center of gravity due to the battery placement further improves agility and stability, making the Gravity feel more like a performance sedan than a traditional SUV. With its cutting-edge powertrain and innovative engineering, the Lucid Gravity stands out as a formidable contender in the electric SUV segment, offering an exhilarating yet refined ride for drivers who demand both power and precision. Battery and range. One of the most critical aspects of any electric vehicle is its range, and the Lucid Gravity excels in this domain. The SUV is equipped with a state-of-the-art battery system that offers an estimated range of up to 450 miles on a single charge. This extensive range minimizes the need for frequent charging stops, making it ideal for long-distance travel. Moreover, the Gravity supports fast charging capabilities, allowing drivers to add up to 200 miles of range in just 12 minutes. This fast charging feature ensures that even on long road trips, drivers can quickly recharge their vehicle and continue their journey without long delays. The vehicle utilizes advanced battery technology and energy-efficient systems to maximize every charge, making it one of the most competitive options in the luxury electric SUV market. Lucid Motors has designed the Gravity with efficiency in mind, integrating an aerodynamic body structure that reduces drag and enhances performance. This, combined with its lightweight chassis, allows the vehicle to optimize power consumption, ensuring that drivers get the most out of every mile. Additionally, the Gravity comes with intelligent energy management features that help drivers monitor battery usage and optimize driving habits for maximum efficiency. The SUV also includes regenerative braking technology, which recaptures energy during deceleration and extends the vehicle's range even further. Interior and comfort. Inside the Lucid Gravity, occupants are treated to a luxurious and spacious environment designed to provide exceptional comfort for both drivers and passengers. The SUV boasts a flexible seating arrangement that can accommodate up to 7 adults, making it an ideal choice for families, group travelers, and individuals who prioritize space and versatility. Whether embarking on a long road trip or navigating daily commutes, the Gravity ensures a first-class experience with its well-crafted interior. The cabin is adorned with premium materials, including high-quality leather, soft-touch surfaces, and sustainable elements that contribute to an elegant yet eco-conscious design. Every detail is meticulously crafted to exude sophistication, from the finely stitched upholstery to the ambient lighting that creates a calming atmosphere. Advanced ergonomic seating ensures superior comfort, with available heating, ventilation, and massage functions to cater to the needs of all occupants. The spaciousness of the Gravity is evident in its generous interior dimensions, offering ample legroom and headroom across all 3 rows of seating. Passenger volume is maximized to provide an open and airy feel, preventing any sense of confinement, even on extended journeys. The layout is thoughtfully designed to prioritize both passenger comfort and utility, allowing easy entry and exit for all occupants. The second and third row seats can be adjusted or folded to create additional space, enabling users to customize the cabin configuration based on their needs. Whether transporting passengers, cargo, or a combination of both, the Gravity's interior is engineered for convenience. In addition to its spaciousness, the SUV offers substantial cargo capacity, making it easy to transport luggage, sports equipment, groceries, or any other essentials. The flexible storage options, including a deep front trunk, and a large rear cargo area, ensure that drivers have plenty of room to accommodate their belongings. Foldable rear seats further expand the cargo space, providing a practical solution for those who require extra storage. Technology plays a key role in enhancing the overall experience within the Gravity. A state-of-the-art 34-inch digital instrument cluster delivers essential driving information in a visually striking and intuitive manner. The centerpiece of the dashboard is a 12.6-inch touchscreen infotainment system, offering seamless access to navigation, entertainment, and connectivity features. Additionally, a premium audio system envelops the cabin in high-fidelity sound, ensuring an immersive experience for music lovers.
The combination of cutting-edge technology and luxurious craftsmanship makes the Lucid Gravity's interior a benchmark for modern electric SUVs. Safety and driver assistance. Safety is paramount in the design of the Lucid Gravity, ensuring that all occupants are protected through a combination of advanced technology and strong structural integrity. The vehicle is equipped with a comprehensive suite of advanced driver assistance systems, ADAS, enhancing both driver awareness and accident prevention. Among the standout safety features is adaptive cruise control, which intelligently maintains a safe following distance from the vehicle ahead by automatically adjusting speed as necessary. This not only reduces driver fatigue but also minimizes the risk of rear-end collisions in traffic. Lane Keeping Assist further enhances safety by detecting unintentional lane departures and providing gentle steering inputs to keep the vehicle centered, reducing the likelihood of accidents caused by drifting. Additionally, automatic emergency braking plays a crucial role in collision avoidance by detecting potential hazards and applying the brakes if the driver fails to react in time. This feature is particularly useful in preventing or mitigating the severity of front-end collisions, protecting both occupants and pedestrians. Beyond these technological enhancements, the Lucid Gravity is built with a robust body structure designed to absorb impact energy efficiently, reducing the force transferred to passengers in the event of a crash. High-strength materials and strategically placed crumple zones contribute to the overall safety of the vehicle, ensuring that it meets or exceeds industry crash safety standards. The inclusion of advanced airbags and reinforced side panels further enhances occupant protection in the event of an accident. Additionally, the Lucid Gravity incorporates sophisticated driver monitoring systems to detect signs of fatigue or distraction, alerting the driver when attention levels drop. These proactive safety measures work together to create a secure driving experience, making the Lucid Gravity not only a high-performance electric SUV but also one of the safest vehicles in its class. By prioritizing occupant safety through cutting-edge technology and a durable design, Lucid ensures that drivers and passengers can travel with confidence, knowing they are well protected in various driving conditions. Towing capacity. Beyond its performance and luxury, the Lucid Gravity is also a practical vehicle capable of handling demanding tasks. The SUV offers a towing capacity of up to 6,000 pounds, making it suitable for hauling trailers, boats, or other heavy loads. Pricing and availability. Lucid Motors has officially announced competitive pricing for its upcoming luxury electric SUV, the Gravity. The Grand Touring model, starting at $94,900, is expected to enter production in late 2024, while the Touring variant, priced at $79,900, will follow in late 2025. These price points position the Gravity as a strong competitor in the premium EV market. Lucid opened reservations for the Gravity on November 7, 2024, giving priority access to existing Lucid customers. Interested buyers can configure and reserve their vehicles through Lucid's official website, ensuring early access to the highly anticipated SUV. With its sleek design, advanced technology, and competitive pricing, the Lucid Gravity is set to challenge established luxury electric SUVs, offering a compelling alternative for eco-conscious consumers seeking high performance and innovation. In conclusion, the 2025 Lucid Gravity represents a significant milestone in the evolution of electric SUVs. With its blend of luxury, performance, and practicality, it sets new benchmarks in the automotive industry. Whether it's the impressive range, powerful performance, or cutting-edge technology, the Gravity stands out as a compelling choice for consumers seeking an all-electric luxury SUV. Lucid Motors has once again demonstrated its ability to push the boundaries of innovation, creating a vehicle that not only competes with, but also surpasses many of its industry rivals. As electric mobility continues to grow, the Gravity is poised to be a game-changer in the luxury EV segment. With its elegant design, superior technology, and sustainable engineering, this SUV is well-positioned to redefine the future of electric driving. If you enjoyed this video, please subscribe and support our channel. We greatly appreciate it. Thank you. The 2025 Audi RS7 is a powerful luxury sports sedan that delivers an exhilarating driving experience with everyday practicality. Equipped with a twin-turbocharged V8 engine, it offers breathtaking acceleration and dynamic handling. The sleek, aggressive design features a bold front grille, sharp LED lighting, and a sporty stance.
Inside, the RS7 boasts a high-tech, driver-focused cockpit with premium materials and advanced infotainment. Combining speed, comfort, and cutting-edge technology, the RS7 is a top choice for performance enthusiasts and professionals. Engine and performance. The 2025 Audi RS7 is a high-performance luxury sedan that delivers an exceptional driving experience. It features an adaptive air suspension system, allowing drivers to switch between comfort and performance settings for a personalized ride. This system automatically adjusts ride height and damping to enhance handling, stability, and overall ride comfort. Additionally, rear-wheel steering improves maneuverability at low speeds while increasing stability during high-speed driving. For superior braking performance, the RS7 is equipped with high-performance carbon ceramic brakes, ensuring strong stopping power and fade resistance even under extreme conditions. An electronic limited-slip rear differential further enhances handling by precisely distributing torque between the rear wheels, improving cornering agility and grip. The RS7's exhaust system is engineered to produce an aggressive and exhilarating sound, with an optional RS Sport exhaust offering an even louder, more dynamic note. Combining cutting-edge technology, luxury, and track-worthy performance, the 2025 Audi RS7 delivers a thrilling driving experience tailored to both daily driving and spirited performance on the road. Design and exterior. The 2025 Audi RS7 is a masterpiece of design and performance, blending aggressive styling with refined elegance. It commands attention with its low, wide stance, making a bold statement on any road. The sleek, five-door coupe design sets it apart from conventional sedans, offering a unique combination of practicality and sportiness. At the front, the RS7 features Audi's signature honeycomb-patterned grille, which enhances its aggressive look while improving airflow. Massive air intakes further emphasize the car's high-performance nature, ensuring optimal engine cooling and aerodynamics. The standard 21-inch alloy wheels, available in multiple finishes, contribute to its bold presence. For those seeking an even more striking appearance, 22-inch wheels are available as an upgrade. The body of the RS7 is sculpted for both aesthetics and aerodynamics. Smooth lines and carefully designed contours reduce drag, improving efficiency and stability at high speeds. The rear end is equally striking, featuring an integrated spoiler and a sporty diffuser that houses Audi's iconic oval-shaped RS exhaust outlets. For enthusiasts craving a more aggressive look, the optional carbon fiber exterior package adds premium carbon fiber elements to the front splitter, side skirts, and rear diffuser. These accents not only enhance the RS7's sporty appeal, but also contribute to weight reduction and performance. From its dynamic exterior to its aerodynamic enhancements, the 2025 RS7 is a perfect blend of power, style, and innovation. Interior and comfort. Step inside the RS7 and you'll find a luxurious cabin that perfectly balances sportiness with premium comfort. The interior is crafted with high-quality materials, including soft-touch surfaces, carbon fiber trim, and aluminum accents. The seats are upholstered in premium Valcona leather with RS embossing, providing excellent support and comfort for both spirited driving and long road trips. Buyers can also opt for upgraded leather with contrast stitching or a combination of leather and Alcantara for a sportier feel. The driver-focused cockpit is designed to enhance the overall driving experience. The RS7 features a flat-bottomed steering wheel wrapped in perforated leather, complete with paddle shifters for manual gear control. Behind the wheel, the fully digital Audi Virtual Cockpit provides a customizable display that delivers key driving information, including navigation, performance data, and real-time telemetry. The infotainment system is equipped with dual touchscreens, controlling functions such as navigation, media, climate settings, and vehicle configurations. While the touch-sensitive controls give the cabin a modern and futuristic look, some users may find them less intuitive than traditional physical buttons. Audi has also included haptic feedback to improve usability. Additionally, a premium Bang & Olufsen sound system comes standard, delivering an immersive audio experience. Space and practicality. The Audi RS7 is not just a high-performance sports car, it is also a practical vehicle that can serve as a daily driver. Despite its aggressive styling and powerful engine, it offers a comfortable and versatile interior that caters to both driver and passengers. One of the standout features of the RS7 is its spacious rear seating. Unlike many performance cars that sacrifice comfort for speed, the RS7 ensures passengers have ample legroom.
This makes long trips more enjoyable as passengers can stretch out and relax. Audi also offers two seating configurations for the rear. A two-seat option with individual rear seats for a more luxurious feel, or a three-seat bench for greater passenger capacity. However, the sleek, sloping roofline, which gives the RS7 its stylish, coupe-like appearance, slightly reduces headroom for taller passengers in the back. Another aspect that adds to the RS7's practicality is its hatchback-style trunk. This design choice significantly enhances cargo space and ease of access. With the rear seats upright, the trunk provides 19 cubic feet of cargo capacity, which is already generous for a performance car. However, if more space is needed, the rear seats can be folded down, expanding the cargo area to an impressive 49 cubic feet. This makes the RS7 one of the most practical high-performance cars on the market. Whether you need space for luggage on a weekend trip, groceries for the week, or larger items like sports equipment, the RS7 offers the flexibility to accommodate various needs. Ultimately, the RS7 proves that a car can be both thrilling and practical. It successfully blends speed and luxury with everyday usability. While it delivers the exhilarating performance expected from an Audi RS model, it does not compromise on comfort or convenience, making it an ideal choice for those who want both excitement and practicality in their vehicle. Driving experience. The Audi RS7 offers an exhilarating yet refined driving experience, combining high performance with everyday usability. At the heart of this dynamic ride is Audi's adaptive air suspension system, which continuously adjusts damping settings to suit the road conditions. This intelligent system ensures a smooth and comfortable ride when cruising on highways, while delivering sharp, responsive handling on winding roads. Whether navigating city streets or taking on challenging curves, the RS7 remains composed and confident. A key highlight of the RS7 is its standard all-wheel steering system, which enhances both agility and stability. At lower speeds, the rear wheels turn in the opposite direction of the front wheels, significantly reducing the turning radius and making parking or maneuvering in tight spaces effortless. At higher speeds, the rear wheels turn in the same direction as the front wheels, improving stability and cornering performance. This feature is particularly beneficial when taking high-speed turns or changing lanes on the highway, as it enhances vehicle control and driver confidence. Braking performance is just as impressive, with Audi offering optional carbon ceramic brakes for those who demand top-tier stopping power. These brakes provide superior heat resistance and significantly reduce brake fade, making them ideal for high-performance driving or track use. Paired with the RS7's precise steering and advanced suspension, they contribute to a well-rounded performance package. Fuel efficiency. Given its high-performance capabilities, the Audi RS7's fuel economy is modest but reasonable for its class. As a luxury sports sedan with a twin-turbocharged V8 engine, it delivers immense power. But that power comes at the cost of fuel consumption. Drivers can expect an average of around 17 miles per gallon in combined city and highway driving, which is in line with other high-performance vehicles in its category. The RS7's fuel efficiency may not be its strongest suit, but Audi has incorporated advanced technologies to help optimize energy use and make the car more efficient than one might expect from a high-powered machine of this caliber. One of the key features that contribute to improved efficiency is the 48-volt mild hybrid system, which allows the RS7 to recover energy during braking and coasting, reducing the workload on the engine. This system helps improve overall fuel economy and ensures a smoother driving experience. Additionally, Audi offers multiple drive modes, including an efficiency mode which adjusts throttle response, shift points, and transmission mapping to prioritize fuel savings over performance. For city driving, the RS7 is also equipped with an automatic start-stop system, which shuts off the engine when the vehicle comes to a complete stop, such as at a traffic light. This feature helps reduce fuel consumption and emissions, particularly in urban environments with frequent stops. While fuel efficiency may not be the main selling point of the RS7, these intelligent features ensure that it remains as efficient as possible without compromising on performance. Pricing and availability. The 2025 Audi RS7 starts at $129,695, positioning it competitively within the luxury high-performance sedan segment. Considering its powerful engine, advanced technology, and luxurious features, the RS7 offers excellent value for those seeking a versatile performance vehicle.
Various optional packages and upgrades allow buyers to customize the RS7 to their preferences, with features such as ceramic brakes, upgraded interior trims, and performance exhaust systems available at an additional cost. For those who want an even more exclusive experience, Audi may offer limited edition variants or performance-enhanced versions of the RS7. These special editions often include unique styling elements, upgraded performance components, and exclusive interior finishes. Safety and driver assistance features. The 2025 Audi RS7 is packed with advanced safety and driver assistance features, ensuring a secure and confident driving experience. Audi integrates both standard and optional technologies to enhance driver awareness, prevent collisions, and improve overall road safety. The RS7 comes equipped with adaptive cruise control, which maintains a set speed while adjusting to traffic flow, keeping a safe distance from other vehicles. Lane Keeping Assist helps prevent unintended lane departures by gently steering the car back into its lane if the driver drifts without signaling. Blind spot monitoring alerts the driver to vehicles approaching from behind in adjacent lanes, reducing the risk of collisions during lane changes. The 360-degree camera system provides a comprehensive view around the car, making parking and maneuvering in tight spaces much easier. Audi's Presense safety system continuously scans the road for potential hazards. If an imminent collision is detected, the system automatically tightens seatbelts, closes windows, and applies emergency braking to minimize the impact. Additionally, Night Vision Assist uses infrared technology to detect pedestrians and animals in low-light conditions, projecting their image onto the digital display. Traffic sign recognition helps drivers stay informed by displaying important road signs such as speed limits and warnings on the instrument cluster. With these cutting-edge features, the 2025 RS7 offers a balance of high-performance driving and state-of-the-art safety, making it one of the most secure luxury sports sedans on the market. In conclusion, the 2025 Audi RS7 is an exceptional vehicle that successfully combines performance, luxury, and practicality. Its powerful V8 engine, aggressive design, and advanced technology make it a top choice for those seeking a high-performance luxury sedan. The RS7 offers a thrilling driving experience without sacrificing everyday usability, making it a compelling option for enthusiasts and professionals alike. Whether it's for daily commuting, long road trips, or spirited drives on twisty roads, the RS7 delivers on all fronts. The 2025 Audi RS7 blends power, refinement, and practicality, making it a top performance sedan. If you like this, please subscribe. It helps. Thank you.